Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar di hari ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk sore hari ini saya akan coba sharing perbedaan antara seminar proposal, seminar hasil, dan ujian tesis. Karena banyak sekali di antara teman-teman yang menanyakan apa sih Bu bedanya seminar proposal, seminar hasil, dan ujian tesis gitu ya. Oke, nah biasanya ini untuk teman-teman yang di S1 ini baru sebatas seminar proposal dan langsung ujian skripsi ya, atau monakosa. Nah, sementara di S2 bahkan juga di S3 di sini ada seminar hasil gitu ya, atau juga ada yang istilahnya progres ya, ada progres. Kalau di S3 tuh ada progres 1, ada progres 2 gitu, istilahnya itu berbeda-beda gitu. Nah, di kampus lain juga ada yang istilahnya seminar hasil. Oke, saya akan coba jelaskan apa sih bedanya antara seminar proposal, seminar hasil, dan juga ujian tesis gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, yang hari ini disampaikan ini adalah tahapan-tahapan dari ujian tesis. Pertama, proposal. Pertama di sini teman-teman akan melakukan seminar proposal. Nah, seminar proposal ini sebenarnya lebih kepada mendiskusikan rencana penelitian. Jadi yang mendiskusikannya itu siapa? Ada mahasiswa yang sebagai peneliti, ditambah juga ada penelaah atau calon pembimbing tesis atau penelaah lah atau narasumber lah istilahnya. Nah, nanti mereka atau para penelaah itu akan menyampaikan masukan-masukan kepada mahasiswa atau kepada peneliti terkait rencana penelitian. Jadi di sini sebenarnya bukan ujian seminar proposal itu, tapi lebih kepada mahasiswa menyampaikan rencana penelitiannya, karena bisa saja ada kemungkinan mahasiswa merencanakan penelitian ini, ada yang memang belum sama sekali ke lokasi penelitian. Nah, nanti di seminar proposal ini akan berdiskusi rencana penelitiannya, mulai dari judul, biasanya fokus penelitiannya ditanya apa gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk mengukur penguasaan teman-teman semuanya, tetapi lebih kepada penelaah ingin mendalami setiap lokasi penelitian yang akan diteliti oleh teman-teman. Nah, jadi lebih kepada menyampaikan rencana atau mendiskusikan rencana penelitian. Nah, ini teman-teman harus bawa bab 1 sampai bab 3 dan juga instrumen penelitian. Apalagi untuk yang kuantitatif gitu. Tapi biasanya walaupun baru seminar proposal, di sini sudah banyak yang nervous gitu. Padahal di sini baru merencanakan, mendiskusikan. Makanya di sini di seminar proposal itu akan ada beberapa penyesuaian judul, misalnya ya. Ada kita ini misalnya prodinya program studinya manajemen pendidikan, tapi masih ada yang meneliti tentang metode pembelajaran, media pembelajaran, proses pembelajaran. Nah, itu yang nanti kita luruskan dalam seminar proposal. Jadi harus benar-benar sesuai dengan program studi gitu. Nah, ini untuk seminar proposal. Nah, setelah seminar proposal nanti teman-teman itu kan ada yang dibagi SK dulu, atau setelah seminar proposal dibagi SK. SK-nya SK bimbingan dan juga SK pembimbing gitu ya. SK pembimbing kemudian nanti melaksanakan bimbingan dengan para pembimbing. Kemudian nanti teman-teman melakukan penelitian di lapangan. Nah, pada saat proses penelitian di lapangan, nanti teman-teman akan menganalisis data ya, setelah melaksanakan wawancara atau membagikan angket. Nah, nanti akan ada analisis data untuk bab 4. Nah, itu dilakukan melalui proses bimbingan juga sampai dengan bab 5. Nah, tetapi nanti kalau sudah selesai bab 5 dan lampiran, teman-teman tidak langsung ke ujian tesis, tapi ada tahapan yang namanya seminar hasil. Nah, seminar hasil ini juga, ini perlu diingat, ini bukan ujian, tapi lebih kepada menyampaikan dan melengkapi hasil penelitian bab 4 sampai bab 5 ditambah lampiran. Siapa yang menyampaikannya? Yang menyampaikannya ya teman-teman sebagai peneliti, bahwa saya dapat
informasi, dapat data dari lokasi penelitian bahwa perencanaannya seperti ini, pengorganisasiannya seperti ini, pelaksanaannya seperti ini, dan pengawasannya seperti ini. Nah, kemudian nanti akan dilengkapi naskahnya oleh para penelaah. Nah, para penelaah itu tugasnya melengkapi tesis teman-teman semuanya. Nah, karena kami yang misalnya para penelaah itu akan membaca utuh tesisnya dari mulai cover sampai dengan halaman lampiran terakhir, sehingga kami bisa eh, memberikan masukan atau tahu celah-celah yang memang belum masuk ya. Misalnya biasanya mahasiswa serasa lengkap latar belakang masalah itu gitu ya. Ternyata di sana belum ada gap atau belum ada masalah misalnya. Kemudian di kajian pustaka karena kita membaca utuh atau misalnya teman-teman serasa sudah lengkap ternyata materi atau teori yang utamanya belum masuk gitu, maka nanti harus ditambahkan di revisi. Kemudian di bab 3 misalnya yang ditulisnya itu pendekatan kualitatif, tapi metodenya tidak dituliskan misalnya. Nah, itu nanti saran kita tuliskan metode penelitian yang relevan. Termasuk juga instrumen, termasuk juga nanti bab 4. Misalnya di bab 4 itu teman-teman masih ada beberapa yang menyampaikan laporan bentuknya itu. Jadi hasil wawancara di-copy ke bab 4, kemudian tidak dianalisis atau tidak direlevansikan dengan teori, dengan penelitian terdahulu yang relevan. Nah, nanti di seminar hasil itu kami akan menyampaikan atau memberikan rekomendasi atau saran bahwa hasil penelitian atau hasil wawancara perlu direlevansikan dengan teori, dengan penelitian terdahulu yang relevan. Termasuk kalau misalnya dalam tesis teman-teman semuanya belum ada ayat Al-Quran dan juga hadis, nah itu nanti akan kami sarankan. Nah, itu yang dimaksud dengan melengkapi hasil penelitian, termasuk misalnya masih ada yang belum runut ya antara rumusan masalah, benang merahnya belum ada, rumusan masalah, tujuan, kemudian nanti di pembahasan. Nah, ini masih ada yang belum runut. Harusnya kalau rumusannya 4, tujuannya 4, pembahasannya 4, maka kesimpulannya pun 4. Nah, ini masih ada yang belum runut seperti itu atau belum kelihatan benang merahnya. Nah, jadi di seminar proposal ini teman-teman nanti akan diberikan banyak masukan oleh para penelaah. Penelaah itu 4 orang. Nah, 4 orang ini nanti akan melengkapi tesis teman-teman semuanya. Jadi justru harusnya kita itu berterima kasih dengan adanya penelaah, maka tesis kita makin lengkap. Bahkan misalnya ya ketika ada penyesuaian judul seperti ini misalnya. Di awal kita mau meneliti tentang mutu guru gitu ya, mutu guru. Nah, ternyata pada saat ke lokasi penelitian, ternyata yang diperoleh di sana adalah pola pembinaan guru gitu. Nah, itu bisa dikomunikasikan pada saat seminar hasil bahwa Pak yang saya peroleh itu datanya tentang pola pembinaan guru. Pola pembinaan gurunya sudah oke, sudah sistematis, sudah terprogram mengikuti kegiatan A, B, C, D, F, G. Nah, itu juga perlu dikomunikasikan kepada kami. Justru penelitian kualitatif seperti itulah yang kami harapkan gitu ya, ada perubahan, ada penyesuaian sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan gitu. Nah, di sini juga bukan ujian, jadi teman-teman nggak usah deg-degan dulu. Ini baru menyampaikan dan melengkapi hasil penelitian. Nanti setelah selesai seminar hasil, teman-teman diberi kesempatan 1 bulanan untuk melengkapi. Nah, nanti setelah melengkapi, setelah seminar hasil, teman-teman itu kan diberikan rekomendasi oleh 4 penelaah. Nanti pada saat bimbingan dengan 4 penelaah itu, lembar rekomendasinya itu sambil dibawa karena nanti para penelaah itu akan melihat catatan yang menjadi revisinya. Misalnya di latar belakang masalah misalnya ya yang harus direvisinya. Nah, nanti penelaah itu akan langsung membuka latar belakang masalah. Kemudian di metode penelitian, nanti buka metode penelitian yang direvisinya. Nah, jadi nanti setiap penelaah itu akan membuka sesuai dengan catatannya masing-masing gitu. Jadi
Kalau misalnya belum diperbaiki gitu ya, ya diperbaiki dulu karena teman-teman sudah dibekali lembar rekomendasi. Nah, itu yang dimaksud dengan seminar hasil. Nah, setelah revisi 1 bulan, misalnya ditandatangan oleh 4 orang atau 4 penelaah, baru silakan daftar ujian tesis gitu. Nah, baru di ujian tesis ini teman-teman oleh kami para penguji itu diukur tingkat penguasaannya terhadap tesisnya dan juga mempertanggungjawabkan atas penelitiannya gitu. Jadi sebenarnya ujian penilaiannya tuh hanya 1 kali, nanti aja ujian tesis gitu. Kalau seminar hasil dan juga seminar proposal itu tidak ada penilaian dari kami, yang ada adalah rekomendasi. Tapi untuk ujian tesis pun ada 2 yang kami isi. Pertama form nilainya itu nilai penguasaan ya, performance. Yang keduanya nilai naskah gitu. Jadi teman-teman harus bisa menguasai naskah, makanya kelas online itu akan memberikan banyak input ya untuk teman-teman, karena di kelas online itu teman-teman bisa belajar, bisa berbagi bagaimana mengetahui teknik-teknik penulisan karya tulis ilmiah itu. Jadi bukan hanya materi tentang metodologi, tapi justru banyaknya adalah teknik penulisan karya ilmiah, yang sementara teknik penulisan karya ilmiah itu di Pasca tidak ada mata kuliahnya gitu. Yang ada adalah mata kuliah metodologi. Nah, baru di ujian tesis ini teman-teman nanti akan diuji oleh 4 orang. Nah, kalau di situ deg-degan ya nggak apa-apa. Tapi saya punya tips-tipsnya nanti ya bagaimana supaya tidak deg-degan. Tapi sudah saya share sih ya di video-video yang lalu bagaimana cara mempersiapkan ujian tesis gitu. Oke teman-teman semuanya, ini yang dapat saya sharing buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk seminar hasil, silakan segera mempersiapkan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, Bu, kalau seminar hasil itu 5 bab ya? Yes, 5 bab plus lampiran. Jadi ini tesisnya udah jadi pada saat seminar hasil ini. Hanya belum mungkin belum lengkap gitu. Nanti pada saat ujian tesis itu semakin lengkap. Nah, perlu diingat bahwa jika pertanyaan-pertanyaan atau pada pertanyaan-pertanyaan atau rekomendasi pada seminar hasil ini nanti itu akan ditanyakan di ujian tesis gitu. Apalagi kalau misalnya penelaannya sama nih, ada yang sama misalnya penelaahnya sama pada saat seminar hasil, ketemu lagi misalnya di ujian tesis. Nah, biasanya penelah tuh inget di part mana nih, di bagian mana nih dulu waktu seminar hasil ibu atau bapak ini saya kasih rekomendasi gitu. Maka biasanya itu akan kita tanyakan lagi di ujian tesis gitu. Apakah bisa dikuasai apa yang direvisinya atau belum. Oke, nah itulah teman-teman tahapan untuk ujian tesis, dan yang saya sampaikan kali ini secara akademis. Tentunya teman-teman harus mengikuti persyaratan yang berlaku di fakultas masing-masing gitu ya. Persyaratan keuangannya, administrasinya, juga persyaratan akademisnya gitu. Oke, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dengan ilmu yang barokah. Tetap belajar dari ilmu padi, makin berisi, makin merunduk itu yang harus kita lakukan, karena tidak ada tidak ada ilmu milik manusia, semuanya hanya milik Allah. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Bagi yang belum, kemudian like, comment, and share. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.